Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sampurasun. Rames, Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcast Hammer Ngobrol Yuk. Hayo. Nah, episode keempat Episode keempat, kita ngobrolin apa sekarang? kita ngobrolin investasi mungkin. Nah, investasi. Nah, Pasar hari saham. ini semoga kita diberikan kesehatan ya, produktif dan kecerdasan. Ngomongin tentang kecerdasan di dalam pasar keuangan nih, kecerdasan keuangan. Nih, teman-teman, kita akan membahas dan mendatangkan tamu tentang investasi di pasar modal. Langsung Kita sambut Muhammad Arifin. Tepuk tangan semuanya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin gimana Idul Fitri? Aduh, banyak sekali rintangan yang saya hadapi. IHSG turun aman? Ya Allah, bukan aman lagi. Kebanyakan para investor itu, aduh Gusti nggak ada THR ini ya Allah. THR. Gimana gitu ya. Stres banget, sumpah gara-gara perang mungkin ya, banyak faktor tegangnya itu. Ekonomi global ya, Ekonomi itu global. bisa mempengaruhi fundamental ya? Iya, betul sekali. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan mungkin ya. Boleh, silakan. Kita mungkin dari teman-teman penonton juga belum banyak yang tahu apa itu pasar modal. Nah, pasar modal itu apa sih gitu kan? Nah, izin mungkin ya semuanya dan teman-teman. Nah, pasar modal itu mungkin adalah tempat bertemunya suatu perusahaan atau yang membutuhkan dana dan investor yang mempunyai dana dengan kebanyakan instrumen itu seperti saham, obligasi, serta reksadana. Nah, jadi ibaratkan pasar modal itu tempat mekanisme kita untuk jual beli. Nah, analoginya seperti mall mungkin ya di Asia Plaza. Nah, seperti itu mungkin bagaimana kita bertransaksi, kemudian kalau misalkan kita membutuhkan barang di mall tersebut, pasti ada nih salah satu tempat barang yang kita butuhkan. Nah, itu salah satu analogi mungkin ketika di pasar modal, seperti itu. Oke. Di pasar modal ini ada beberapa instrumen. Nah, kebetulan secara umum di pasar modal ya, yang kebanyakan diketahui oleh orang-orang. Yang pertama itu mungkin ada saham. Kedua mungkin ada reksadana, dan yang ketiga itu ada obligasi. Obligasi, saham, reksadana. Ya. Berarti. Tiga-tiganya itu sama lah intinya. Sama itu ya. Kira-kira yang cocok bagi mahasiswa nih. Nah, buat mahasiswa, kantong mahasiswa yang cocok buat mahasiswa apa gitu dari 3 instrumen tadi yang disebutkan. Berbicara tentang mahasiswa ya, kebetulan saya juga kan mahasiswa gitu. Nah, sebetulnya ketiga tersebut itu mempunyai risiko juga ya. Nah, sebelum kita mempertanyakan yang cocok untuk mahasiswa, boleh saya jelasin dulu ya terkait risiko atau keuntungan mungkin ya. Nah, di saham itu sendiri kan itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan ya. Nah, di saham kalau misalkan kita berbicara keuntungan dan risiko, itu tinggi dua-duanya. Bisa kita untung gede dan bisa kita rugi gede, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada reksadana kan itu ada investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, kalau misalkan di reksadana itu resikonya sedang, keuntungan pun sedang, seperti itu ya. Nah, ada juga yang terakhir itu ada obligasi atau surat kepemilikan utang. Nah, kalau misalkan di obligasi itu lebih benar-benar stabil dan risikonya rendah, seperti itu. Nah, kalau misalkan berbicara cocok atau enggak, yang mana nih pilihan yang cocok untuk mahasiswa? Menurut saya pribadi ya, itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Apakah ingin mempunyai ataupun ingin mempunyai risiko yang tinggi ataupun rendah. Tapi kalau misalkan di kantong, sebenarnya ketiganya pun cocok. Karena dari risiko tinggi pun saham itu bisa membeli di harga murah. Kayak misalkan saham Goto. Nah, itu kan ada sekarang itu di harga 6.000 kalau nggak salah. 6.000. Nah, itu cocok juga untuk mahasiswa. Cuman yang tadi saya katakan resikonya tinggi, seperti itu. Terus reksadana juga boleh aja kalau misalkan kita terjun ke saham belum berani gitulah. Nah, reksadana boleh dicoba. Terus obligasi itu jarang ya digunakan ya, karena emang omsetnya pun ataupun keuntungannya pun lama. Kebanyakan itu per tahun ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya,
apa sih yang cocok banget untuk awal mungkin ya mulai di investasi di pasar modal itu bisa ke reksadana. Jadi Karena reksadana gitu. apa sih resikonya pun rendah sedang dan keuntungannya pun sedang seperti itu. Mungkin lebih terorganisir gitu ya Ya, di lebih reksadana. terorganisir. Tapi kalau misalkan ngomongin obligasi nih Bang, kalau obligasi itu kan surat utang kan. Nah di obligasi ini tuh apa ya namanya tuh? Bukan cair. Apa ya? Take profit bukan apa ya? Maksudnya keuntungannya itu kan harus dulu gitu kan. Nah, dan modalnya juga gede ya kalau di obligasi itu yang saya lihat kayak di Cbank gitu betul, kayak betul. 100 juta 50 juta jadi belum cocok di kantong mahasiswa. Belum Nah, cocok kali. ngomongin modal yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ingin berinvestasi di saham atau di reksadana, minimal modalnya berapa dulu? Minimal aja gitu. Saya boleh nanya ke akang-akang semua? punya dana berapa sekarang? Bisa 100 lah 100. 100. Oke, kita lakukan 100 ya. Kalau misalkan menurut saya pribadi nih, kita punya uang 100. Terus kita tabung nih selama 3 bulan. Apakah dari uang 100 itu kita bisa naik atau turun? Tergantung kan? Nah, apakah kita dipakai atau enggaknya. Tapi kan kalau misalkan berdasarkan dilihatnya dari waktu, itu kan kalau misalkan 100 gak ditambahin, kan tetap aja 100 gitu. Nah, makanya peluang ataupun saran dari saya, mending cocok ke saham. Tapi sahamnya yang benar-benar sudah terrealisasi seperti itu, terverifikasi, dan benar-benar saham perusahaannya benar gitulah. Kayak Unilever, kemudian Goto juga kan, terus ada Bumi yang benar-benar ada recehan lah gitu. Jadi jangan berpikir saham itu tinggi lah. Ada juga yang murah gitu. Bahkan dari uang 100.000 kita bisa beli 2 sampai 5 lot. Lumayan. Jadi kita bisa sombong gitu. Wah, kita punya perusahaan nih. Tapi itu dapat dividen nggak? Nah, itu tergantung perusahaannya. Ya, seperti itu. Ngomongin mahasiswa. Kira-kira kenapa kita harus berinvestasi sejak dini? Manfaatnya apa? Nah, jadi gak nunggu kerja dulu gitu. Jadi harus dari sekarang nih investasi gitu. Literasinya tuh apa gimana gitu. Nah, kenapa sih cocok mahasiswa harus berinvestasi dari sekarang? Karena menurut saya itu sangat penting. Soalnya kan mahasiswa itu dikejar perang pemikiran kan ya. Sekarang antara perang pemikiran sama waktu. Antara pemikiran apakah kita mau sukses sekarang ataupun enggak. Terus waktu pun kalau misalkan kita ingin memanage waktu sama dengan memanage keuangan. Nah, jadi untuk mahasiswa karena dunia ini ataupun mungkin negara lah kita ya, kan kebanyakan ada inflasi, kemudian ada politik-politik khususnya lokal maupun global dan lain sebagainya. Jadi untuk mahasiswa mending mulai dari sekarang deh daripada ditunggu nanti. Takut nanti kalau misalkan udah tua mah rugi seperti itu. Jadi investasi sejak dini itu penting ya gitu. Jadi gak harus nunggu modal gede dulu ya yang tadi Tum bilang juga. Nah, kira-kira kalau mau terjun nih, kita mahasiswa mau terjun, apa dulu yang harus tahu? Untuk terjun mungkin ya, kalau misalkan berbicara sesuai fakta, kebanyakan tuh FOMO ya, ikut-ikutan. Nah, itu salah sebenarnya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ingin terjun, ya kita harus pelajari terlebih dahulu ya. Kayak misalkan ilmunya, berbicara tentang pasar modal itu apa, investasi, terus lebih ke dalam lagi, teknikal, analisis, dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalkan tidak belajar ataupun tidak dibarengi dengan ilmu, itu sama saja dengan judi, gambling seperti itu. Jadi intinya belajar dulu lah dengan ilmu supaya nanti nggak rugi gitu dah. Seperti itu. Kan kita mau belajar tentang saham atau mau beli saham tuh harus dipelajari dulu ya. Nah, pelajarinya yang saya ketahui kan
kalau kita mau beli saham itu yang dipelajari itu ada tekniknya juga ya. Nah, ada fundamental sama teknikal. Ya kan ada analisisnya, maksudnya ada teknikal sama fundamental. Nah, ngomongin fundamental di era global yang memanas ini gitu kan. Fundamental kan global panas, terus kemarin dapat berita juga IHSG anjlok lagi. Sekarang nilai mata rupiah di 17.000 per $1 gitu. Nah, otomatis kan saham-saham lokal juga kan, investor-investor lokal ya gitulah pokoknya tahu. Nah, gimana nih tanggapan terkait hal itu gitu? Terkait hal itu coba. Solusinya gimana? Nah, jadi mungkin saya pribadi juga merasa kecewa ya. Bukan kecewa terhadap pemerintah, justru kecewa terhadap politik lah. Kenapa sih harus adanya perang gitu? Mungkin ada salah satu faktor tertentu ya yang sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Nah, untuk meminimalisir resiko tersebut, kebanyakan sih investor ya mengamankan uangnya tersebut dengan cara menjualnya terlebih dahulu. Nah, setelah usai mungkin politik-politik ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi ESG ataupun ekonomi, barulah kita mulai masuk lagi. Serok, alin terus. Ya. Seperti itu. Jadi jangan mengambil resiko lah. Jadi kita mengamankan terlebih dahulu resiko yang kita hadapi. Takutnya nanti kita punya modal gede, rugi juga gede. Iya, rugi Seperti juga gede itu. kayak gitu. Nah, Ada yang mau tanya? Amdan dulu. Kalau nggak ada mau lanjut ke pertanyaan dari mahasiswa. Oh, dari mahasiswa, bentar. Saya mau nanya nih, ini tentang apa ya, tadi ngomongin global politik ya. Nah, kalau di global politik itu kan biasanya investor mengamankan dulu uangnya kan. Lalu setelah itu ke emasin. Nah, itu bakal berpengaruh gak sih ke ekonomi? Berpengaruh maksudnya bagaimana? Ya, jadi kan investor itu kan untuk menanamkan modal ke menanamkan perusahaan modal. gitu. Iya, Nah, sekarang modalnya Oke. ditarik gitu. Ditarik ke peremasan. Nah, itu. Oke. Sebenarnya hampir ya semua orang itu terdoktrin seperti itu. Karena Mas pun emang sih bisa jadi itu mengamankan modal kita yang tadinya dari saham ke emas. Nah, tapi disclaimer juga ya ini, nggak semuanya ataupun nggak sewaktu-waktu emas itu naik bila mana ekonomi turun atau ESG turun. Nah, emas juga bakal turun kalau misalkan benar-benar ada geopolitik tadi. Nah, jadi jangan terfokus ataupun punya pikiran bahwa ekonomi lagi gini, kita terjun ke emas biar mengamankan. Seperti jangan punya pikiran. Karena emas juga sama gitu. Fundamental penting ya. Fundamental juga penting. Kayak gitu mungkin. Udah, lanjut. Sudah? Kita lanjut ke pertanyaan mahasiswa mungkin ya? Oke, boleh silakan. Pertanyaan. Mau minum dulu? Minum dulu gak sih? Dari tadi ngobrol. Boleh. Minum, haus lah. Ditampinya. Iya, sama-sama. Siap. Palingan agak ceket gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Siap. Manfaat mahasiswa jika mengikuti Gibay? Oke, manfaatnya mungkin ya. Menurut visi misi dan saya pribadi, kebetulan kan saya wakil ketuanya ya. Nah, dari manfaat tersebut, bila mana kita mengikuti Gibay ataupun Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, itu adalah salah satu peluang jembatan kita untuk yang pertama belajar investasi, mengelola keuangan, kemudian bisa menghasilkan keuntungan dengan cara tidak terlalu berat. Gitu, seperti itu. Terus juga selain dapat ilmu, kita juga dapat relasi mungkin, kemudian dapat juga peluang menjadi duta pasar modal. Ya itu benar-benar per tahun ada, itu diwajibkan. Dari Gibay, duta pasar modal yang biasa ataupun duta pasar modal syariah. Nah, jadi itu peluang buat mahasiswa juga. Dan yang terakhir mungkin kita bisa liburan ke
Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Ya, berkunjung sama liburan akhir tahun lah. Plus ditambah lagi untuk tahun sekarang itu ada uang tahunan. Uang tahunan. Oh, keren ya. Jadi apa sih namanya? Bukannya sebatas ilmu ataupun itu, kita juga ada bekal. Nah, boleh nih join lagi. Terdoktrin. Lanjut. Oke, lanjut. Bagaimana cara GBI membantu meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa? Oke, mungkin ada 2 ya untuk secara umumnya. Yang pertama itu SPM offline, yang kedua itu ada SPM online. Nah, untuk sisanya mungkin itu ada di ranah internal organisasi, seperti halnya pembinaan khusus, kemudian praktik, dan kasarnya kalau misalkan kita sebut kadang tuh magang. Ya ada magang lah buat nanti trading, sama terakhir ada lomba juga. Oh, perlombaan. Oh iya, kemarin ini ya. Ada juga lomba. Menang lomba, juara 1 loh dia. Aduh, seperti itu. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Tantangan yang dihadapi anggota GBI dalam menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi. Ya. Sebenarnya tantangan itu kita juga pasti tahu lah ya. Pertama mungkin gengsi, kedua mungkin judi. Oke. Berarti literasinya ya. Literasinya masih kurang. Karena emang kebanyakan mahasiswa di Unpri ya, secara fakta itu belum percaya bahwa investasi itu benar atau salahnya seperti itu. Dan yang kedua, lihat dari keuntungan kan. Sedangkan kan yang namanya investasi itu kan bukan mengejar keuntungan doang. Tapi konsistensi juga seperti itu. Manajemen resiko ya. Manajemen resiko ini. Ya. Lanjut. Ikut keanggotaan GBI cocok gak buat mahasiswa yang bukan dari jurusan ekonomi? Nah, dia juga bukan ekonomi. Dari teknik. Beliau juga dari teknik, guys. Oke. Jadi sebenarnya cocok-cocok aja ya. Iya, cocok-cocok. Tergantung dirinya gitu. Cuman dari GBI itu kan hampir semua GBI yang ada di universitas yang ada di Indonesia ya, itu diwajibkan atau disarankan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cuman di Unper atau di GBI Unper itu boleh-boleh saja lah kalau misalkan dari jurusan yang lain juga, kalau misalkan ingin belajar. Kebetulan saya juga anak teknik. Nah, seperti itu, teknik informatika, yang dimana niat dan ininya juga, tujuannya juga bukan hanya sebatas mencari keuntungan, tapi juga bisa merealisasikan ilmu yang saya dapat dari jurusan tersebut ke GBI. Kayak misalkan pembuatan website, galeri Universitas Perjuangan Tasikmalaya, terus pembuatan media layanan edukasi, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi guys, teman-teman yang ingin berinvestasi, yang ingin masuk GBI, bukan hanya dari anak ekonomi, tapi anak fakultas lain juga, prodi lain juga bisa ya, karena investasi itu bukan untuk ekonomi aja. Tapi untuk semua orang semua mahasiswa gitu kan, makanya ada GBI ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau GBI hanya fokus ke saham atau sudah memperkenalkan instrumen lain juga? Kayak kripto. Sebenarnya ada juga sih yang menganggap kripto ya. Apa sih buktinya tuh dari tahun angkatan sekarang 25. Kan kebanyakan daftar 100 orang itu dia berfokus bukan hanya ke investasi dari saham, reksadana ataupun obligasi, tapi dia juga kepo gitu. Di GB ternyata ada kripto juga, ada forex juga. Nah, itu sebenarnya betul ya, bisa jadi gitu ya. Cuman kita berfokusnya hanya ke yang ada di pasar modal seperti saham, reksadana, dan obligasi. Cuman yang lebih kita fokuskan di saham. Prioritas utama kita di saham, karena ya itu yang tadi saya katakan dari awal. Kayak gitu. Nih, ada lagi. Nih teman-teman, Pak. Tadi kan ngomongin tentang saham, maksudnya ada transaksi jual beli dan lain sebagainya. Nah, biasanya mahasiswa itu yang ingin berinvestasi, selain dari bingung dia mau belajarnya kemana, dia tuh mau investasinya cara beli saham atau ya beli sahamnya itu
kemana sih cara beli sahamnya, kemana, ada rekomendasi gak kayak aplikasi atau broker apa gitu? Sedikit promosi ya mungkin ya. Nah. FYI. Sedikit promosi mungkin ya. Kebetulan bulan ini kami mengadakan webinar khusus membahas tentang pasar modal dan investasi. Nah, jika misalkan teman-teman ataupun kakak di sini semua ingin menanyakan hal tersebut, boleh tuh bisa langsung ke narasumber yang luar biasanya. Nanti kita buka di tanggal 21 April, yaitu melalui Zoom meeting atau online seperti itu. Nah, terus nanti juga kita akan membuka SPM di bulan berikutnya. Nah, untuk rekomendasi broker ataupun saham, disclaimer ini ya, saya tidak mengajak untuk membeli dan tidak mengajak untuk menjual seperti itu. Menurut saya pribadi, di era politik seperti ini, saya masuk atau rekomendasi ke peremasan dan perkapalan. Kenapa? Nah, kapal, kenapa? Karena kemarin tuh ada berita resmi bahwasanya kapal tangki tuh enggak. Nah, itu sudah boleh diperizinkan kembali untuk melewati Selat Hormuz. Nah, jadi kemarin tuh udah 2 hari, nggak tahu 3 hari sampai sekarang perkapalan naik. Nah, seperti itu tuh sementara. Kalau misalkan emas kebetulan lagi naik karena tadi teh faktor geopolitik seperti itu. Kalau misalkan perenergian gimana? Nah, kalau energi mungkin ada tuh saham Adaro sama ADMR. Nah, itu boleh dilihat-lihat dulu lah. Lihat-lihat dulu saja. Kalau misalkan menurut kalian itu cocok, yang tadi saya katakan silakan beli. Kalau misalkan menurut kalian tidak, jangan. Karena disclaimer ini ya, bukan mengajak dan bukan menjual itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah sih, udah. Mungkin cukup sekian mungkin ya. Ya, jadi ada yang mau dipromosiin tak? Oke. Di eBay. Nah, kebetulan teman-teman ya di sini tadi kan udah ya, yang pertama itu kita ada webinar. Dan yang kedua, jika misalkan teman-teman berminat untuk membuka akun rekening, boleh silakan datang ke galeri investasi. Karena di situ ketika sudah membuat rekening, kita dari sekuritas tersebut diberikan modal untuk belajar senilai 50.000. Terus kalau misalkan teman-teman nggak mau, kita juga ada simulasi trading. Kayak kalau misalkan di slot, mungkin demo slot ya. Kalau misalkan di slot demo slot. Nah, itu ada limit tertentu lah pinjaman khusus untuk trading. Akun demo lah ini namanya. Ya, akun demonya. Terus nanti juga di tanggal 1 April Mei itu ada Lo Heng Kong, investor legendaris dari Jakarta. Ke Unpar? Enggak, ke Tasik. Di GBS gitu, kalau nggak salah gedung GBS. Ada poster yang tidak. Itu kalau misalkan ingin hadir juga silakan, boleh. Terus boleh didaftarkan dari sekarang, takutnya kuotanya habis. Seperti itu. Berbayar. Gratis. Webinar juga gratis kita. Guys, gratis ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin berinvestasi, ingin belajar, bisa masuk ke Gibay juga, silakan gitu kan. Karena banyak insight baru tentang pasar modal ya. Nah, tentunya di pasar modal atau teman-teman yang ingin berinvestasi juga tidak butuh modal yang gede kayak $100 ya, 1.700.000 atau berjuta-juta. Dengan uang modal 100.000 ataupun 50.000 kita bisa berinvestasi ya. 5.000 juga bisa. 5.000 juga bisa guys, kayak gitu. Jadi teman-teman yang ingin lebih dalam, yang ingin berinvestasi, nanya-nanya tentang pasar modal dan lain sebagainya, karena kita waktunya gak cukup. Nah, silakan datang ke Gibay yang ada di samping Kopma. Nah, kayak gitu itu sekrenya ya. Nah, sekrenya silakan datang aja teman-teman. Nah, kalau cara gabung Gibay? Cara gabung Gibay gimana katanya? Cara gabung Gibay mungkin hampir sama ya seperti hal umum organisasi lainnya. Nanti kita per tahun itu ada open recruitment. Tapi kalau misalkan nggak mau nih masuk ke pengurusan, kita fasilitasi dengan adanya market class. Market class. Ya. Jadi berkelanjutan ya? Berkelanjutan. Berbayar?
gratis. Gratis. Tidak ada Nah, pungutan iya. biaya. Jadi giveaway. Bahkan bisa dibayar Nah, seperti itu. disclaimer ya guys. For your info ini Pak. Info. Di giveaway, sepengalaman saya, kita tuh gak usah ngeluarin uang sedikit pun. Semua di kegiatan itu didanai kan. Jadi silakan join. Gabung giveaway Unpar. Ya. Betul sekali, harus gabung wajib. Gabung. Oke, mungkin cukup sekian Nah, video kali ini. Kita hadiah dulu. ya Hadiah. sebelum ditutup ya Sebelum kita ada ditutup. hadiah, ada oleh-oleh juga buat Duh, oleh apa ini? Jauh-jauh dari seker ke sini. Ini lembar lot saham Hammer. Waduh. Lembar lot sama Amer. Oke, dipoto dulu ya. Oh, siap, Kayak siap. gini, foto dulu. Oke, kayak gitu. Siap, terima Lagi kasih. Kak? Ada. Oh, Cuan nanti cuan. Oke, terima kasih. Terima Oke kasih. guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aman Podcast ngobrol yuk. Ayo. Oh, upload, guys.